Tema kita kali ini agar anak menjadi sukses. Sahabat Mudi, kesuksesan adalah impian dan harapan setiap orang. Dalam memandang kesuksesan pun setiap orang bervariasi menurut harapan dan ekspektasi masing-masing. Dalam menempuh sukses, tentu melewati prosesnya terlebih dahulu. Di samping itu juga harus mengetahui sukses yang bagaimana yang dimaksudkan agar membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, orang tua berperan penting dalam menghidupkan ekspektasi seseorang anak dalam mendidik agar anak menggapai kesuksesan di kemudian hari. Nah, untuk mengetahui terlebih jauh persoalan ini, di studio telah hadir narasumber kita, Tunku Muhammad Iqbal Abdullah. Beliau merupakan Dewan Guru Mudi Masjid Raya Samalanga dan juga dosen Mahat Ali Mudi Masjid Raya Samalanga. Baik, sebelum itu mari kita sapa guru kita. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tunku hari ini? Alhamdulillah, seperti yang Ustaz lihat. Alhamdulillah baik-baik saja. Semoga diberikan kesehatan setiap harinya Tunku ya. Baik sahabat Mudi, kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam program ini di nomor WA 0822 6220 8551. Namun sesi ini kami sediakan menjelang akhir acara podcast ini. Baik Tunku, sebenarnya bagaimana hakikat sukses sehingga bisa kita katakan bahwa seseorang anak sudah sukses? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Tunku yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tema yang menarik pada sore hari yang berbahagia ini. Dan yang saya muliakan kepada seluruh para pendengar Mudi TV, para sahabat Mudi TV dimanapun Anda berada. Baik, dari pertanyaan yang Tunku tanyakan tadi, bagaimana seseorang dinyatakan sukses? Dalam hal ini perlu kita kaji kembali apa itu sukses. Ya, Sukses banyak makna daripada sukses. Banyak orang yang mengartikan arti daripada sukses menurut kriteria kepribadian masing-masing. ya, menurut keinginan ya Bu. Secara umum, Ya. kalau diartikan dari bahasa, sukses itu adalah sebuah on target, ya, sebuah pencapaian daripada keinginan. Maka bisa diartikan untuk memperoleh kesuksesan tersebut tentu saja harus melalui proses. Maka tidak mungkin mencapai on target, mencapai satu kesuksesan ataupun keberhasilan dari sebuah keinginan tanpa melalui proses. Dan kesuksesan itu sejatinya juga ada dua versi, ya, ada dua macam. Yang pertama, sukses menurut pandangan duniawi. Ada pandangan dari segi duniawi, sukses menurut pandangan duniawi. Maka saat seseorang mendapatkan sebuah jabatan, maka dikatakan orang tersebut sukses. Seseorang yang berhasil mendapatkan nilai yang bagus di sekolah ataupun di fakultas, bahkan dengan hasil yang cum laude umpamanya, maka dijadikan siswa tersebut menjadi siswa yang berprestasi dan sukses. Seorang yang mendapatkan keinginan
bercita-cita menjadi pilot dan berhasil Ya. menjadi pilot juga dikatakan Sukses. menurut pandangan duniawi. Ya. Maka untuk menghasilkan kesuksesan duniawi sangat berpengaruh dengan adanya kepribadian ataupun bakat daripada seseorang. Ya. Misalnya ada anak yang biasanya sering main di air, main kolam, mungkin dia itu mempunyai bakat untuk menjadi angkatan laut, ya. umpamanya. Angkatan laut. Seorang anak yang sering bermain layang-layang, mungkin dia itu punya bakat untuk menjadi seorang pilot ke depannya. Anak-anak yang sering main tiupan, trompet umpamanya, ataupun Seruling. prip, Ya. yuprip yang bahasa Aceh, kalau bahasa Aceh yuprip. Mungkin dia itu suatu saat punya bakat untuk menjadi seorang polisi yang sering di jalanan, ataupun menjadi seorang wasit sepak bola. Bahkan kadang-kadang bisa menjadi tukang parkir. Tapi bukan maknanya ini kita mengurangi martabat tukang parkir, menyudutkan tukang parkir, karena sejatinya kita semua ini adalah tukang parkir. Oh ya. Kita semua adalah tukang parkir, cuma kita tidak menyadari kalau diri kita ini tukang parkir. Bagaimana Dengku maksud tukang parkir itu? Kita lihat kembali filosofi daripada tukang parkir. Ya. Saat ada seseorang yang memarkirkan mobil yang mewah, 2 jam kemudian, maka pemilik mobil ini akan datang untuk mengambil kembali mobil yang telah diparkirkan. Maka tukang parkir ini akan merasa senang dan bahagia karena dia bisa mengembalikan mobil yang telah dititipkan kepadanya. Kita semua sebenarnya, semua yang kita miliki di dunia ini juga adalah titipan. Cuma karena merasa diri kita bukan dititipkan, tapi merasa memiliki, sehingga di saat Allah yang pemilik daripada semuanya mengambil kembali dari kita, maka kita merasa sedih, merasa tidak menerima. Karena kenapa? Karena menganggap diri kita adalah pemilik daripada sesuatu yang ada sama kita. Padahal yang sebenarnya kita tidak ubahnya adalah tukang parkir. Semua yang ada bersama kita itu adalah titipan daripada Allah, yang Allah akan mengambil kapan saja yang Allah kehendaki. Maka kalau kita mengikuti jejak daripada tukang parkir, mungkin kehidupan kita ini aman-aman saja. Tidak akan pernah merasa terbebani dengan hilangnya sesuatu, hilang harta, hilang jabatan, bahkan hilang anak pun kita tidak akan merasa gundah dan gelisah, karena semua itu adalah berupa titipan dari sama tukang parkir. Di saat pemilik mobil tadi mengambil mobil yang sangat mewah yang pernah dititipkan kepada tukang parkir. Tadi Tengku ada membahas bahwa sukses itu terbagi dua, di dunia dan di akhirat. Kalau sukses di dunia itu kan Tengku bilang seperti seseorang mendapat nilai cum laude, kan? Ini kalau sukses di akhirat itu bagaimana? Kalau sukses di akhirat, sebagaimana dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sukseslah, kemenanganlah, aflaha. Sungguh sukseslah orang-orang yang beriman. Kemudian dalam ayat yang lain dalam Quran surat At-Taubah, kalau tidak salah ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang sukses, orang yang berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, kemudian jahadu fi sabilillah, mereka bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah,
baik dengan harta jiwa mereka itu, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang sukses, orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, maka intinya seperti sukses yang telah kita bicarakan sebelumnya, makna daripada sukses adalah mencapai sebuah pencapaian yang baik. Dalam artian pencapaian yang baik di sini adalah untuk mendapatkan kemuliaan. Seorang ingin mendapatkan jabatan karena mencari kemuliaan. Mendapatkan nilai yang bagus juga adalah untuk mencari kemuliaan. Nah, bagaimana mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu adalah kesuksesan yang sejati dalam pandangan akhirat. Pradeniku dikala disebut kata-kata sukses itu membawaki kepada makna yang mana? Apakah sukses di dunia ataupun sukses di akhirat? Kalau hakikat daripada sukses ya tentu saja itu adalah sukses untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah itu tidak melalui bakat seseorang. Penilaiannya bukan melalui bakat, tetapi itu mutlak menurut ketentuan-ketentuan yang Allah ajarkan melalui Rasulnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Maka para sahabat merasa heran, kok ada orang yang nggak mau masuk surga? Ini kan suatu hal yang membingungkan. Masa ada umat Nabi yang tidak mau masuk surga? Maka sahabat penasaran. Maka bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa yang orang yang tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man aba wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan orang yang maksiat kepadaku maka itulah orang yang tidak mau masuk surga. Masuk surga ini adalah kemuliaan. Nah, kemuliaan daripada Allah. Karena nikmat yang paling hebat yang Allah berikan itu adalah nikmat melihat Allah. Melihat Allah dengan mata kepala. Dan nikmat tersebut cuma didapatkan oleh penduduk surga, tidak orang lain. Maka masuk surga itu adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Maka untuk mendapatkan kesuksesan ukhrawi ini ataupun mendapatkan keridaan, kemuliaan daripada Allah itu tidak melalui bakat, tidak melihat kepada bakat seseorang, tetapi melihat daripada sejauh mana dia mau mengamalkan apa yang Rasul perintahkan dan mau meninggalkan apa yang Rasul larangkan. Pasti tentu dalam menggapai kesuksesan ukhrawi tentu butuh penyokong dan motivasi. Tentu seseorang anak untuk mendapatkan kesuksesan melalui daripada beberapa tahap. Maka untuk menyukseskan seseorang anak, siapa saja yang ikut andil dalam proses tersebut? Karena tadi Tungku bilang bahwa sukses mempunyai proses. Siapa saja yang ikut andil dalam proses seseorang anak menjadi sukses? Dalam hal tersebut mungkin kalau dari kalangan santri, kalau dari kalangan santri umumnya mereka akan tahu siapa-siapa saja yang mempunyai peran vital dalam menyukseskan seorang anak, baik itu suksesnya sifat duniawi ataupun ukhrawi. Yang karena dalam kitab Ta'limul Muta'allim sendiri ada dijelaskan siapa-siapa orang yang mempunyai peran dalam menyukseskan anak. Yang pertama tentu saja adalah anak itu sendiri.
maka perlu kepada kegigihan daripada anak itu sendiri untuk mencapai kesuksesan. Nah, sering kita dengar hadis menjadah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Nah, maka sangat perlu kepada kemauan daripada santri ataupun kemauan daripada anak itu sendiri. Yang kedua adalah ada dukungan daripada orang tua. Dukungan daripada orang tua, karena orang tua di sini ada dua. Yang pertama ibu dan ayah. Karena untuk mendapatkan kesuksesan si anak yang dia itu harus punya kemauan sendiri, kemauan itu harus dibina dulu ya. Tidak mungkin akan timbul dengan sendiri. Iya, kemauan itu tidak akan timbul dengan sendirinya, tetapi harus ada binaan daripada orang tua. Maka saat anak itu masih di kandungan, maka sudah ada pembinaan daripada orang tua. Sehingga ada istilah yang mengatakan bahwa ibu itu adalah madrasah yang pertama. Ibu itu adalah madrasatul ula. Sekolah dasar, SD ya. Jadi sekolah dasar bagi anak-anak itu adalah ibu. Sehingga pernah kita mendengar mungkin 3 orang hafid di Mesir. Entah namanya, sudah lupa. Mereka itu sekeluarga 3 orang anak ini sudah menghafal Al-Quran sebelum usia 5 tahun. Masya Allah ya. Sebelum usia 5 tahun sudah menghafal Al-Quran. Kenapa demikian? Ini adalah karena proses daripada seorang orang tua, ibu. Ibu dokter, kalau nggak salah namanya Dr. Rasha. Dr. Rasha. Beliau seorang apoteker, bekerja di apotik, tetapi juga seorang dosen. Di saat mengandung ketiga putrinya, jadi 2 orang putra, 1 orang putri, dia itu mengkhatam Al-Quran selama 9 bulan, selama mengandung 45 kali. 45 kali khatam. Banyak kali itu. Luar biasa. Jadi 45 kali khatam itu dalam 9 bulan. 9 bulan, Masya Allah. Bahkan bukan cuma sekedar 9 bulan, dilanjutkan sampai menyusu 2 tahun. Kalau 9 bulannya 45, maka 2 tahun lagi ya berapa lagi? Lebih daripada ratusan kali mengkhatam Al-Quran dalam masa 3 tahun. 3 tahun. Ya, Masya Allah. Jadi masa menyusui hingga masa masa mengandung. Hingga dengan adanya orang tua yang mau melakukan pembinaan terhadap anak sejak dini, sejak di dalam kandungan, maka akan menghasilkan anak yang bermutu. Maka proses orang tua, peran orang tua, terutama sekali ibu, ini sangat penting, sangat penting dalam menyukseskan seorang anak. Tetapi jangan kita menganggap bahwa peran ayah itu tidak penting. Peran ayah juga sangat penting. Karena ayah ini adalah ibarat seorang kepala sekolah yang menjadi konseptor. Ibu itu adalah guru yang profesional, yang berpengalaman dalam mendidik. Maka dengan adanya konseptor yang berpengalaman, guru yang berpengalaman akan menghasilkan alumni yang bermutu dan berbobot. Nah, itu anak-anak mereka itu sendiri. Karena ayah ini menjadi figur yang diteladani oleh si anak. Karena di saat usia anak ini mencapai usia 3 tahun, 4 tahun, dia akan meniru apa yang dilakukan oleh seorang ayah. Ibu tetap yang pertama, karena sebelum usia 3 tahun itu kedekatan anak tentu saja hubungan fisiknya, hubungan spiritualnya sangat dekat dengan ibu. Tapi menanjak dia usia yang telah 3 tahun, 2 tahun, dia itu sudah mulai dekat dengan ayah. Apalagi ibu ini sudah punya
adik baru. Iya. Jadi kalau ibu sudah punya Adik baru. adik baru, Iya. tentu saja yang satu lagi abangnya ini ataupun kakaknya ini harus lebih dekat dengan ayahnya. Iya. Maka setiap gerak-geri ayahnya ini akan diteladani oleh si anak. Oleh si anak. Sebagaimana dalam kata sebagian ulama, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Pendekatan secara teladan itu lebih efektif untuk merubah karakter, untuk merubah kepribadian seseorang daripada bermodalkan materi. Iya. Jadi kalau materi itu ya burung beo pun bisa. Iya. Kalau materi. Iya. Tapi untuk menteladani sikap ini jarang orang yang mampu meneladani sikap yang baik. Bahkan pernah saya dengar Kiai Haji Zainuddin MZ dalam satu narasi pidatonya, banyak orang yang bisa memberi contoh, tetapi sedikit orang yang menjadi contoh. Jadi orang yang menjadi contoh untuk diteladani itu sangat sedikit. Kalau kita menceritakan orang-orang ya siapa saja pun bisa. Contohlah bagaimana Abun begini, bagaimana Abu Mudi begini. Kita bisa apa tidak seperti mereka. Iya. Maka untuk memberi contoh itu mudah, tetapi untuk menjadi contoh itu adalah sesuatu perkara yang sangat payah. sulit. Maka peran orang tua, peran ayah itu juga sangat penting untuk mendukung kesuksesan daripada anak. Karena untuk ada kemauan si anak itu harus ada pembenahan dasar daripada orang tua. Kemudian setelah ada dasar daripada orang tua, maka sebahagian orang tua kurang mampu untuk mendidik anaknya dari segi ilmu pengetahuan agama yang disiplin ilmu yang lebih lengkap. Iya. Maka banyak kali orang tua yang membawa anaknya ke pondok-pondok pesantren, karena ini lebih kepada kesuksesan ukhrawi. Iya. Maka tentu saja ingin mendapatkan kesuksesan ukhrawi, yaitu mendapatkan ridha daripada Allah, kemuliaan daripada Allah, harus adalah dengan melakukan apa-apa amalan yang telah Allah anjurkan. Dan tentu saja untuk itu harus erat kaitannya dengan ilmu agama. Dan kalau berbicara ilmu agama itu tidak terlepas daripada pondok pesantren. Maka banyak orang tua yang mengirim anaknya ke pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini adalah yang pertama tempat untuk memberikan ilmu agama, dan juga pondok pesantren adalah tempat untuk mengubah karakter daripada anak. Karena sangat berpengaruh dengan faktor lingkungan. Maka di saat dia berkumpul dengan lingkungan yang baik di pondok pesantren, maka juga akan menghasilkan kriteria karakter kepribadian yang baik. Walaupun kadang-kadang kalau misalnya di kampung bermain dengan kawan-kawan yang tidak mau salat, yang tidak mau puasa, tapi karena di daerah melihat semuanya orang salat, semuanya orang melakukan salat, mau tidak mau ya harus salat. Maka dengan adanya keseragaman lingkungan, maka akan mengubah kepribadian yang kadang-kadang tidak baik menjadi kepribadian yang baik. Dan berbicara dengan namanya daya ataupun pesantren itu tidak terlepas daripada guru. Maka sangat penting kepada ada nasihat wajangan daripada guru. Karena Kiai Haji Mahmud Yunus juga pernah menyampaikan bahwa ruh mudaris itu sangat penting. Jiwa seorang guru untuk menghasilkan anak didik yang sukses itu sangat penting. Waruhul mudaris ahamu min mudaris nafsi. Jadi jiwa seorang guru itu sangat penting dalam menentukan kesuksesan daripada anak didiknya. Jadi ada tiga orang yang sangat berperan untuk kesuksesan anak untuk mendapatkan kemuliaan akhirat maupun kemuliaan duniawi. Yang pertama adalah diri anak itu sendiri, kemudian orang tua, kemudian guru. Baik, Tengku. Tadi anak
adalah dapat disukseskan oleh 3 orang, yaitu anak sendiri, guru, dan orang tua. Tadi Tunggu bilang bahwa orang tua, ibu khususnya ibu, sangat berperan untuk menyukseskan anak, karena memang keakraban yang pertama adalah bersama ibu. Bahkan ada kata-kata al-ummu madrasatul ula. Ya, ini ada sedikit pertanyaan. Sebenarnya bagaimana bagi kami yang jomblo ini Tunggu ya, untuk memilih seseorang ibu yang ideal, yang agar nantinya menghasilkan anak-anak yang sukses. Bagaimana Tunggu kriterianya? Kita awali dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, tungkahul mar'atu li arba'atin, Ya. lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li walidiniha fadfar bizatid din taribat yadak. Ke dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan bahwa seseorang perempuan itu dinikahi oleh banyak masyarakat karena salah satu daripada empat faktor. Yang pertama, banyak orang memilih seorang perempuan itu karena maliha, karena mempunyai harta yang cukup. Mungkin calon suami ini kehidupannya kurang mapan, Ya. di kekayaannya tidak ada, maka mencari pasangan yang kadang-kadang mencari pasangan yang mempunyai harta yang cukup. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang memilih mencari seorang istri karena melihat dari keturunannya, hasabiha, karena melihat dia itu orang tuanya punya pangkat dan jabatan. Ya. Maka paling tidak kalau kita menikahi dia, maka kita tidak akan dipandang sebelah mata. Iya. Kemudian ada faktor yang lain karena melihat kepada Kecantikannya. Ini mungkin yang juga sering terjadi dalam kalangan, karena menilai seseorang, melihat seseorang dengan kecantikan sehingga akan tergerak hatinya. Walaupun ada orang Aceh, orang Aceh yang kan laga yang pujud galak, Iya. tapi galak yang pegat laga. Ya. Dan itu benar, karena yang namanya kecantikan itu relatif. Relatif. Mungkin menurut si A bahwa dia itu cantik, tapi menurut si B belum tentu cantik. Dia lebih memilih si C. Ya. Karena pandangan kita dalam menilai cantik itu juga berbeda-beda. Ibn bima ladaihi farihun. Tiap punya sudut pandang masing-masing. Maka karena orang juga yang memilih mencari pasangan karena melihat daripada Kecantikannya. Tapi ada juga faktor yang dilihat adalah karena lidiniha, karena agamanya. Fadfar bizatid din. Maka Rasulullah menyampaikan, maka dapat kebahagiaan orang yang memilih wanita yang mempunyai agama. Ya, baik Tunggu. Tadi dalam hadis tersebut, cara kita memilih seorang pendamping hidup ataupun perempuan yang akan bakal jadi anak dari kita nanti, diprioritaskan adalah yang pertama 5 liha. Sedangkan agama urutannya pada nomor terakhir. Ya. Ini kenapa Tunggu? Apakah itu merupakan anjuran daripada Nabi agar kita memilih istri yang banyak hartanya? Ataupun gimana Tunggu maksudnya hadis tersebut? Ya. Kalau dilihat dari gramatika bahasa Arab, Iya. di situ tidak ada yang menyatakan insya ataupun perintah kepada memilih pasangan. Iya. Cuma berupa kabar bahwa orang kebanyakan memilih wanita itu karena 4 faktor. Iya. Bukan anjuran. Yang dianjurkan cuma satu. Fadfar bizatid din.
yang ada anjuran cuma memilih yang mempunyai agama. Adapun yang lain tidak ada anjuran agama untuk memilih, walaupun tidak ada yang melarang. Maka dalam hadis tersebut bukan menyuruh kita untuk mencari pasangan yang lima liha urutan pertama, tetapi di situ menyampaikan dalam hadis itu masyarakat umum mereka mungkin lebih banyak memilih perempuan karena maliha. Dia yang kebanyakannya karena maliha, sedikit yang karena lidiniha. Bukan mengartikan bahwa di situ kita diperintahkan untuk mencari pasangan yang kaya. Yang kaya. Bahkan makruh memilih seorang istri yang lebih daripada kualitas seorang suami, yang lebih daripada suami dari empat macam. Yang pertama karena usianya. Jadi tidak baik, kurang baik kita menikahi dengan perempuan yang usianya lebih tua daripada kita. Yang kedua karena kecantikan ataupun postur kecantikannya. Bukan kecantikan, panjangnya, posturnya. Postur tubuhnya. Postur tubuhnya. Jadi perempuan ataupun calon istri ini lebih tinggi daripada calon suami, itu kurang baik. Yang ketiga karena hartanya. Jadi kalau perempuan yang dinikahi itu hartanya lebih banyak, lebih cukup daripada calon suami, juga kurang baik. Ini menurut dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab I'anatul Talibin. Dan yang terakhir adalah keturunan. Jadi kalau dilihat dalam agama kan harus melihat istri itu harus sepadan dengan suami. Kalau empat macam ini lebih dari sisi si wanitanya ataupun calon istri, maka kemungkinan mungkin akan menghinakan suami suatu saat. Maka lebih baik memilih istri itu yang lebih sedikit hartanya daripada suaminya. Mungkin kalau kita mau menteladani, boleh menteladani seperti Imam Syafi'i memilih calon istri. Jadi rupanya Imam Syafi'i juga punya kriteria istri yang akan dipilih. Tapi bukan kriteria yang dipilih oleh Imam Syafi'i ternyata bukan anak kiai, bukan anak abu, bukan anak abun, bukan anak wali. Padahal beliau begitu malim dan mengetahui ilmu agama, itu alim. Jadi kriteria yang beliau pilih itu adalah siapa yang mau nikah dengan aku, maka harus mempunyai 3 syarat. Yang pertama harus rendah hati. Yang kedua siap tidak kurus, bukan kurus, jangan salah dengar. Bukan siap untuk kurus, tapi siap untuk tidak aku urus. Karena aku sibuk dalam mengajarkan ilmu agama. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah siap untuk membuat makanan bagi murid-muridku. Itu 3 kriteria calon istri yang Imam Syafi'i pilih. Ini sebenarnya memang harus diterapkan bagi kita yang memang mondok di pesantren, memilih kriteria ini. Ya mungkin demikian, tapi kalau ingin memilih seperti kriteria yang seperti Imam Syafi'i harus siap untuk jadi jomblo. Aduh. Mungkin tidak ada karena kalau fenomena sekarang itu yang namanya wanita yaitu tetap pengen dimanja. Pengen dimanja. Nggak mau tidak mau diurus. Apalagi untuk membuat makanan bagi murid-murid. Seorang guru itu juga satu beban. Walaupun ada tapi sulit. Jadi kalau memang ingin menjadi meneladani seperti Imam Syafi'i, boleh mencari kriteria yang seperti itu. Tadi baik Minggu. Tadi ada urutannya, urutan ketiga kecantikan. Apakah dalam agama ada memerintahkan bagi seorang suami untuk memilih istrinya dalam melihat kecantikannya? Dari segi urutan yang pertama yang dikhabarkan adalah li maliha
hasabiha li jamaliha. Jamal bukan jamalun. Jamal. Harus ada jamal bayang, Ya. panjang kan. Mat. Kemudian li diniha. Ini. Terakhir li diniha. Ini kalau dilihat dari segi sastra bahasa ini adalah taraki. Taraki ya. Ya, jadi menaikkan dari yang rendah kepada yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Jadi yang paling rendah itu 5 liha. Kemudian li hasabiha. Ya. Kemudian li jamaliha. Kemudian li diniha. Ini. Karena kalau li jamaliha itu juga ada tuntutan daripada syarak. Ya. Karena untuk memilih seorang istri itu harus istri yang senang untuk dipandang. Ya. Hingga dalam khitbah Ya. dalam lamaran oleh seorang calon suami untuk melihat kepada muka calon Calon istri. karena untuk melihat sejauh mana kecantikan. Dibolehkan melihat itu adalah untuk melihat kecantikan. Ya. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kita merasa nyaman Ya. dengan wajah daripada calon Calon istri. kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kecantikan itu tentu saja relatif Ya. menurut orangnya. Kadang-kadang kalau kita sudah merasa cinta, maka akan nampak yang indah. Ya. Sebagaimana Imam Ghazali juga menyampaikan, ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainus suhdi tubdiul masawiyah. Bila mata dibalut cinta, maka yang nampak yang indah saja. Ya. Namun bila mata dibalut benci, yang nampak semuanya keji. Ya. Jadi kalau sudah cinta, maka walaupun badannya besar, tapi tetap berisi, Iya. montok. Untuk Kalau kurus krempeng, Ya. langsing, itu tetap ada takwilan. takwilan. Kalau memang sudah menganggap orang itu cantik menurut pandangan kita, maka akan ada walaupun hinaan daripada orang lain, hujatan daripada orang lain, Ya. kita tetap mempunyai alasan tersendiri. Iya. Di agama juga menganjurkan, tetapi boleh-boleh saja, bukan anjuran yang disunatkan, Ya. tetapi dibolehkan kita untuk melihat wajah daripada calon istri, untuk melihat apakah dia itu punya kecantikan ataupun tidak. Tetapi dalam hal kecantikan tersebut, jangan lupa kita memakai cermin juga. Iya. Iya. Jangan lupa memakai cermin. Ya. Maknanya di saat kita melihat mencari seorang perempuan yang nilainya adalah 8, 8. kontennya 8. Kalau melihat mencari seorang calon istri itu yang nilainya 8, maka harus kita lihat diri kita sendiri dulu. Berapa kontennya? Jangan kita kontennya 5 malah jadi 8. Iya. Itu, sulit Nggak untuk sesuai. Untuk ketemu. mendapatkan. Mungkin harus dukun bertindak. Cinta perbuatan. Ya. Baik, Tungku. Dari tadi ya kembali kepada persoalan anak yang sukses. Ini berarti yang mana yang didahulukan agar memang anak yang dihasilkan daripada istri nanti membawa kepada menggapai kesuksesan? Bagaimana? Anak, ibu yang mana? Ibu yang bagaimana yang dipilih seorang suami agar memang nanti menghasilkan anak-anak yang sukses? Ya, ibu yang seperti yang digambarkan oleh hadis tersebut, hadis yang tadi, yaitu ibu yang lidiniha, ibu yang mempunyai agama. Ya. Ibu yang mempunyai kemampuan dalam beragama dan mempunyai sikap yang baik, seperti salah satu yang seperti yang dipilih oleh Imam Syafi'i tadi, Ya. punya sifat rendah hati. Maka ibu yang demikian yang patut untuk dicari oleh masyarakat, oleh siapa saja yang ingin memilih calon istri dan ingin mencari calon ibu bagi anak-anaknya. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, ibu adalah madrasatul ula. Karena baik seorang anak itu adalah sangat erat kaitannya dengan baik seorang ibu. Maka kalau ibunya baik, anaknya
juga baik. jaminan baik. Iya. Tapi kalau ayahnya baik, belum tentu anaknya Anaknya baik. baik. Dalam sejarah kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Dia seorang nabi, Iya. tetapi anaknya anak durhaka kepada Allah. Kenapa? Apakah karena orang tuanya tidak baik? Mustahil kita mengatakan bahwa orang tuanya tidak baik. Bahkan dia itu adalah seorang nabi. Tetapi kenapa? Karena berpengaruh daripada ibunya. Iya. Ada sangat erat batin seorang anak itu, hubungan spiritualnya dengan ibu itu sangat erat. Sangat erat. Maka kalau ibu baik, maka jaminan anaknya baik. Anaknya baik. Nah, tapi kalau ayahnya yang baik, belum tentu anaknya baik. Kita lihat juga Azar. Walaupun khilaf, ulama berpendapat Azar itu ada yang menyatakan adalah ayah daripada Nabi Ibrahim, Iya. dan ada pendapat yang menyatakan bahwa Azar itu adalah paman daripada Nabi Ibrahim. Karena dalam bahasa Arab mereka itu sering memanggil paman dengan kata-kata abi. Maka panggilan abi kepada Azar, sebagian ulama mengatakan bahwa Azar itu adalah paman. Nah, terlepas daripada kontroversi tersebut, Ya. Azar yang dia itu adalah seorang ayah, tetapi bisa menghasilkan seorang bibit unggul Iya. yang bakal menjadi seorang Seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ibunya adalah orang baik. Nah, maka ibu yang baik itu akan menghasilkan anak yang baik. Ayah yang baik belum tentu menghasilkan anak yang baik. Maka perlu memilih seorang calon istri ataupun calon ibu yang baik dari sikap perangainya, dan juga baik dari sisi yang lebih penting adalah sisi agamanya. Ya, baik Tengku. Yang ketiga adalah yang menyukseskan seorang anak adalah guru Tengku tadi kan. Karena kebanyakan yang kita lihat bahwa orang tua tidak mampu memberi pelajaran pengetahuan ilmu agama yang mendalam, sehingga orang tua memberi anaknya mondok. Dalam mondok itu kan perlu kepada yang namanya guru. Guru yang bagaimana, yang memang yang dianjurkan untuk menjadi guru, yang memang menghasilkan nanti anak-anak yang sukses. Guru itu memang tentu saja guru yang dipilih oleh seorang murid tentu saja adalah guru yang bisa menjadi teladan. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, lisanul hal itu afsahu min lisanil maqal. Pendekatan secara teladan itu lebih efektif daripada pendekatan secara materi. Kalau guru yang menyampaikan cuma sekedar materi, mungkin banyak santri ataupun anak didiknya yang menyanggah. Banyak giu dan nyotok dan buku. Tapi kalau guru itu setelah menyampaikan narasinya, dan dia melakukan apa yang dia sampaikan, maka tidak mau anak didik juga itu akan melakukan seperti yang dilakukan oleh gurunya. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi juga, ruhul mudaris. Jiwa guru itu lebih penting daripada seorang guru itu sendiri. Orang menjadi guru itu mudah, tetapi mempunyai jiwa seorang guru yang bisa mendidik, mengayomi anak didiknya itu sulit. Jadi guru yang dipilih itu adalah bukan cuma guru yang sanggup menyampaikan materi, tapi juga mampu mengaplikasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik Tengku. Baik sahabat Mudi, kami beritahukan sekali lagi, yang ingin bertanya boleh dikirim ke WA 0822 6020 8551. Nanti akan kami bacakan di akhir acara podcast ini. Baik sahabat Mudi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mudi Podcast. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik Tengku, ini ada pertanyaan dari sahabat Mudi. Pertanyaannya, anak-anak salah memilih idola. Jadi sekarang banyak anak yang salah memilih idola, tidak lagi mengidolakan Rasulullah. Mereka bahkan mengidolakan, seperti marak sekarang, mengidolakan
opa-opa Korea, ya, mengidolakan pemain bola, Ronaldo lah. Itu bagaimana menurut Tunku? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, Allah pernah menyampaikan dalam satu ayat, laqad khalaqnakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Allah telah menciptakan pada Rasulullah itu teladan yang baik. Untuk siapa teladan tersebut? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan hari akhir yang baik di sisi Allah. Maka meneladani seseorang itu adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Bahkan Allah Ta'ala sendiri menyuruh kita untuk bagi orang yang mengharapkan keridhaan Allah untuk meneladani bagaimana sikap daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi fenomena yang terjadi sekarang ini banyak kalangan pemuda ataupun pemudi, mereka lebih memilih mengidolakan para boyband, para artis-artis Korea, ataupun para pemain-pemain bola. Bahkan pernah saya lihat di sebuah artikel antara ngefan Ronaldo dengan ngefan Messi ya. Jadi berselisih tentang siapa yang terbaik. Sehingga sama-sama tidak mau kalah, sehingga terjadi perkelahian, bahkan terjadi pembunuhan. Itu cuma karena penilaian mengejek si A mengejek orang yang mengidolakan Messi, dan si B mengejek orang yang mengidolakan Ronaldo. Jadi karena beda idola, sehingga terjadi hal yang negatif. Karena Allah sendiri menyuruh kita untuk mengidolakan Nabi. Dalam hal tersebut, tentu saja untuk kita mengidolakan Nabi Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak ada bersama kita, tentu saja kita harus meneladani sikap Rasulullah itu melalui para sahabatnya, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in. Maka berakar dari hal tersebut, kalaupun kita tidak mampu maksimal untuk meneladani seperti sikapnya Rasulullah SAW, kita boleh meneladani sikap daripada pewaris daripada Nabi. Pewaris daripada Nabi itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau tidak mampu mewariskan ataupun meneladani sikap daripada Rasulullah, kita hari ini bisa melihat dengan kepala kita langsung bagaimana kita melihat sikap para ulama-ulama. Bukan malah kita meneladani para artis-artis, lebih-lebih lagi apabila kita menghormati mereka, menyanjung mereka itu karena itikat mereka. Ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Apalagi bisa menghasilkan hal-hal yang negatif seperti tadi. Maka dalam kehidupan hari ini bukan tidak boleh mengidolakan seseorang, tetapi walaupun kita mengidolakan siapa misalnya, tetapi jangan larut dalam mengidolakan seorang sehingga kita lupa untuk mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertama sekali yang kita idolakan adalah Rasulullah. Karena dalam mengidolakan Rasulullah pun jangan cuma terbatas karena kemauan hawa nafsu. Maknanya Rasulullah pernah berdagang. Bagaimana berdagang? Rasulullah pernah berdagang.
Hingga di sana kita tanyakan, kenapa engkau berdagang? Iya. Karena mengikuti Rasulullah. Karena mengikuti jejak Rasulullah. Rasulullah berdagang itu cuma dari usia sekian tahun sampai sekian tahun. Iya. Di saat usia 40 tahun beliau memfokuskan kepada umat. dakwah. Memfokuskan kepada umat untuk berdakwah. Iya. Tidak lagi berdagang. Yang sampai mati dah berdagang. Jadi satu sisi meneladani Rasulullah, tetapi kita lupa menutupi dari sisi yang lain juga. Kadang-kadang juga orang meneladani Rasulullah di saat usia sudah mencapai 25 tahun kan susah. Umur 20 tahun sunnah Rasul. Tinggal kamu kawin Nabi. Iya. Karena sudah mencapai usia 20. ingin mengikuti jejak Nabi. Jadi ingin mengikuti jejak Nabi tetapi lupa mengikuti dari jejak yang lain. Iya. Cuma ingin mengikuti jejak menurut hawa nafsu. Karena Nabi berdagang, kita berdagang. Karena Nabi kawin usia 25 tahun, kita pun mau kawin. Kamu lebih. Kalau lebih kita tidak mengikuti sunnah Nabi. Padahal tidak demikian. Jadi yang paling penting daripada mengikuti Nabi itu adalah akhlak. Karena istu liutammima makarimal akhlak. Bukan istu li atazawwaj. Iya. Istu li attajiru. Iya. Tapi Nabi diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka yang perlu kita teladani adalah daripada akhlak Nabi. Di meneladani selain daripada Nabi, selama itu tidak lebih daripada ketentuan agama, wajar saja. Karena di saat kita mengidolakan seorang, sebagaimana dalam Al-Quran, iz yatabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u, akan ada satu saat di hari akhirat, orang yang kita idolakan itu, orang yang kita ikuti itu akan memisah diri dari kita. Walaupun dalam ayat tersebut yang dimaksudkan orang yang kita ikuti itu adalah syaitan ataupun jin. Yang namanya syaitan itu ada dua macam. Minal jinnati wan nas, ada dua. Ada manusia dan ada dari kalangan jin. Yang mengajak kita kepada keburukan itu ada dua, ada dari jin, jenis jin, dan ada dari jenis manusia. Saat di akhirat nanti mereka itu akan memisah diri. Istabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Mereka akan menyerah. Aku cuma mengajak seseorang kepada keburukan. Sekarang aku tidak ada sangkut pautnya lagi. Mereka itu akan nafsi-nafsi. Maka akan memisahkan diri. Jadi hari ini kita mengikuti mereka itu sampai di hari akhirat, hari nanti mereka, kalau kita mengidolakan Ronaldo, maka kita akan berada di barisan Ronaldo. Maka kalau kita berada mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para ulama, maka kita akan berada di barisan ulama, karena mereka juga memberi hak untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat. Walaupun syafaat yang paling besar itu adalah syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam kitab Matan Jawharah. Wajibun syafaatul musyafa'i Muhammadin muqaddamin la tamnahi ghairu min muqtadal akhyari yashfa kama qad ja'afir akhbari. Di dalam hadis-hadis para ulama-ulama, para orang-orang tertentu, orang-orang pilihan juga akan memberi syafaat kepada kita. Siapa mereka? Para ulama. Mereka itu juga akan memberi syafaat. Maka apabila kita mengidolakan para ulama, mengidolakan para nabi, maka kita di hari akhirat nanti akan berada di jajaran mereka. Baik, Tengku. Tidak terasa, Tengku, ya, kita sudah berada di pukul 6:10. Ya, memang pembahasan hari ini begitu luar biasa, Tengku. Mungkin di penghujung acara ini ada pesan terakhir untuk para sahabat mudi, Tengku. Mungkin dari Tengku. Terima kasih. Mungkin kalau pesan terakhir dari saya pribadi kepada para sahabat-sahabat mudi, khususnya pada rekan-rekan semuanya dari redaksi, sesuai dengan tema kita hari ini,
adalah bagaimana menyukseskan Ya. anak untuk hari depan, maka sangat erat kaitannya bergantung kepada seorang ibu yang merupakan ibu ini adalah madrasatul ula bagi anak-anak. Maka para sahabat mudi mungkin yang belum berkeluarga, maka untuk memilih calon ibu bagi anak-anak ke depan, maka pilihlah yang mempunyai sisi agama yang baik dan mempunyai sikap yang baik. Mungkin hanya ini, dan juga jangan cuma memprioritaskan kepada ibu, tapi juga kita harus melakukan persiapan dari sini, dari dini, karena besok anak-anak kita akan meneladani bagaimana sikap dan kepribadian kita itu sendiri. Masya Allah, begitu menusukkan. Maka jadilah kita menjadi kepala keluarga yang menjadi konseptor yang berpengalaman, dan ibu menjadi guru yang berpengalaman untuk mendidik anak-anaknya, sehingga akan menghasilkan alumni yang berbobot dan bermutu. Masya Allah, begitu bagus pesanku pada hari ini ya buat kita jomblo. Ya, baik sahabat mudi, dengan berakhirnya statement dari guru kita tadi, maka berakhir pula program Mudi Podcast kita kali ini. Saya Misbar Abdul Aziz, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum.